Jadi buat temen-temen yang gajinya masih 3, 4 atau 5 juta terus mau ngambil DP Brio dengan DP 15 jutaan, minta tolong kesadaran dirinya. Nanti kalau dipaksain lu pasti babak belur, bener. Nanti lu ngap-ngapan bayarin angsuran. Bagaimana perasaanmu ketika makanan yang kamu beli dari pedagang kaki lima mengecewakan? Kamu mungkin merasa tidak puas atau jengkel, tetapi perasaan tidak nyaman semacam itu akan cepat memudar. Di kesempatan berikutnya, kamu hanya perlu membeli makanan di tempat yang berbeda. But if you care for your health, you definitely don't want to eat a Zanzibar pizza very often, maybe once a year at most. Tapi, bagaimana perasaanmu ketika barang mahal yang kamu beli seperti smartphone, sepeda motor, atau mobil tidak sesuai dengan harapanmu? Perasaan tidak nyaman yang terjadi bisa mengganggumu jauh lebih lama atau setidaknya berdampak lebih besar. Tidak hanya pikiranmu, tetapi juga kondisi keuanganmu, citra diri, bahkan caramu menilai diri sendiri. Itulah kenapa ketika membeli barang mahal, kita cenderung meluangkan waktu yang lebih lama untuk mempertimbangkan banyak hal. Dan seringkali, proses ini memicu pertempuran di dalam pikiran kita. Misalnya, ketika membeli smartphone baru, di satu sisi kita berpikir, model terbaru mempunyai fitur yang canggih, aku layak memilikinya. Bahkan, meyakinkan diri bahwa pembelian ini akan membuat hidupku lebih baik. Tapi di sisi lain, pikiran kita mengatakan, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Apakah itu sepadan dengan biaya yang aku keluarkan? Bukankah yang ada sekarang masih berfungsi dengan baik? Dalam budaya konsumtif saat ini, konflik batin semacam itu bisa dialami siapa saja. Kita seperti terjebak, merasa menginginkannya, tetapi juga berharap tidak menginginkannya. Tapi kamu tahu, bagian yang paling menarik? Meskipun mengalami kebingungan dan keraguan, pada akhirnya kita tetap bisa menemukan pembenaran untuk membeli sesuatu yang mahal, bahkan jika itu di luar kemampuan keuangan kita. Kita meyakinkan diri bahwa sepatu baru ini adalah sesuatu yang wajib dimiliki. Mobil mahal ini adalah investasi terbaik, atau tas mewah ini adalah bentuk penghargaan kepada diri sendiri karena sudah bekerja keras. Lucunya, sebagian dari kita berakhir dengan penyesalan. Kenapa aku membeli ini? Jika kamu merasa itu semua adalah salahmu, pikirkan lagi. Tahukah kamu bahwa di balik setiap keputusan pembelian yang kita lakukan, ada sisi yang jarang kita sadari? Taktik perusahaan untuk mempengaruhi cara kita melihat, memilih, dan membeli produk mereka. I don't think the consumer is actually here the culprit. Of course they consume, but why do they consume? Because they're encouraged to a great extent. Mereka membujuk kita, influencing your behavior in subtle ways that you'd never even realize. Membuat kita percaya bahwa produk mereka kita butuhkan. No one needs a new hoodie, no one needs a new t-shirt, no one needs a new pair of shoes. There's so many out there and most of us have more than enough. What you need is a compelling reason to buy that product. Mendorong kita agar terus berbelanja. It's a science. It's an intentional, complex, highly refined science to get you to buy stuff. Dan tanpa memahami cara mereka mempengaruhi kita beresiko terus-menerus membuat keputusan pembelian yang buruk, yang artinya semakin jauh juga perjalanan kita untuk mencapai kondisi finansial yang sehat. Customers are going to be pissed off when they realize that they have been contributing to their own demise, but they didn't want to hear it. Jadi, jika kamu ingin membuat semuanya lebih baik, video ini adalah awal dari perjalananmu. Apakah kamu tahu merek ini? Palazzi, perusahaan fashion yang terkenal dengan sepatu mewahnya. Setiap pasang sepatu berharga premium dan para fashionista mengakui kualitasnya. It's just stunning. Elegant, sophisticated. I just think it's so classy. And I could tell it was made with high quality material. I would pay $400, $500. Yeah, people are gonna be like, where'd you get those? Those are amazing. Tapi semua itu bohong. Palazzi tidak pernah ada. Itu adalah bagian dari eksperimen sosial yang dilakukan oleh Payless, sebuah perusahaan Amerika yang dikenal menjual sepatu dengan harga terjangkau. Dalam eksperimen ini, Payless menggunakan sepatu reguler mereka seharga $30, membuka toko palsu bergaya mewah, lalu mengundang para penggemar fashion. Hasilnya, para tamu dengan senang hati membayar $200, $400, bahkan $600 untuk sepatu yang sebenarnya bisa mereka beli dengan harga yang jauh lebih murah.
Kamu mungkin bertanya, kenapa mereka bisa tertipu? Ini terjadi karena sesuatu yang disebut perceived value, nilai yang dirasakan terhadap sebuah produk. Melalui branding, kemasan, dan suasana toko yang eksklusif, Payless mengubah nilai sepatu murah mereka di mata pembeli. Esos zapatos son Payless. What's no way? These are actually from Payless. You've got to be kidding me. These are actually from Payless. Shut up. Brocksmith menjelaskan bahwa perusahaan membentuk perceived value melalui 4 jenis nilai. Pertama, nilai fungsi, menekankan bagaimana kinerja atau keandalan produk dalam melakukan fungsinya. Misalnya, mobil yang memiliki fungsi mengantarkan kita dari titik A ke titik B. 2. Nilai pengalaman, berkaitan dengan sejauh mana produk tersebut mempengaruhi emosi kita. Contohnya, membeli tas bermerek bisa membuat kita merasa senang dan puas. 3. Nilai simbolis adalah kemampuan produk dalam membentuk cara kita memandang diri sendiri. Produk tersebut memungkinkan kita mengekspresikan identitas diri, status sosial, atau nilai-nilai pribadi kita. Misalnya, mengendarai Ferrari bisa membuat seseorang merasa memiliki status sosial yang tinggi karena mobil tersebut sering diasosiasikan dengan kekayaan dan eksklusivitas. 4. Nilai biaya pengorbanan mengacu pada perbandingan antara manfaat yang kita peroleh dari suatu produk dengan pengorbanan yang harus kita keluarkan, baik dalam bentuk biaya, waktu, tenaga, maupun resiko. Tidak heran jika banyak perusahaan memberikan uji coba gratis, proses pembelian yang mudah, garansi panjang, atau layanan purna jual yang berkualitas. Semua itu bertujuan agar kita merasa pengorbanan yang kita keluarkan sepadan dengan manfaat produk. Dalam eksperimen Palesi, semuanya dirancang untuk memandu pembeli agar merasakan berbagai lapisan nilai ini secara bersamaan tanpa mereka sadari. Harga mahal memberi kesan bahwa sepatu Palesi memiliki kualitas unggul dan daya tahan yang baik. Keyakinan terhadap kualitas tersebut kemudian membuat pengalaman membeli terasa lebih istimewa dan memuaskan. Ditambah lagi, desain toko yang mewah menciptakan kesan status dan kelas. Semua elemen tersebut saling melengkapi dan meyakinkan pembeli bahwa uang dan usaha yang mereka keluarkan sepadan dengan manfaat yang mereka terima. Tentu saja, ini bukan hanya tentang Palesi dan pembelinya, ini juga tentang kita semua. Karena tanpa sadar, cara kita berbelanja dipengaruhi oleh lapisan 4 nilai ini yang sengaja dibentuk oleh banyak perusahaan, dimanapun dan kapanpun. Perusahaan ingin kita melihat produk mereka bukan sekedar barang atau jasa, tapi solusi, sesuatu yang membuat kita berpikir, ini dia yang aku butuhkan. Tapi pada intinya, tujuan utama mereka adalah memaksimalkan keuntungan. Lalu, bagaimana implementasinya? Untuk memahami lebih dalam, jawab pertanyaan ini. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sebuah perusahaan mau menghabiskan puluhan, ratusan, hingga miliaran rupiah agar selebriti dan influencer mempromosikan produk mereka? Ini bukan hanya tentang brand awareness agar banyak orang tahu tentang merek mereka. Ini juga tentang makna produk tersebut bagi kita. Maksudnya, the meaning transfer model adalah konsep yang dikembangkan oleh antropolog Grant McCracken. Model ini menjelaskan bagaimana makna budaya berpindah dari dunia di sekitar kita seperti selebriti ke produk atau merek yang kemudian mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian kita sebagai konsumen. Ada 3 tahap utama dalam proses ini: budaya, endorsement, dan konsumsi. Mari kita mulai dari tahap yang pertama, budaya. Seperti yang kita tahu, budaya adalah cara pandang bersama yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ini adalah kumpulan nilai, tradisi, serta keyakinan bagaimana dunia bekerja dan bagaimana seseorang bersikap. Dari budaya, kita belajar nilai apa saja yang penting, siapa yang pantas dihormati, dan perilaku seperti apa yang layak ditiru. Lalu, apa kaitannya dengan selebriti dan influencer? Begini, selebriti dan influencer sebenarnya bukan hanya sosok terkenal di layar atau media sosial. Mereka memiliki peran yang jauh lebih dalam. Mereka adalah cerminan dan penyebar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Misalnya, standar kecantikan, definisi kesuksesan, gaya hidup ideal, atau cara mengekspresikan diri. Semakin baik mereka mewakili nilai-nilai yang relevan dan penting bagi banyak orang, semakin besar kemungkinan mereka untuk dikagumi dan dijadikan panutan. Guys, aku habis bikin video. Aku nguploadnya telat deh. Ini nggak bisa hilang. Gila, katanya aku udah cuci muka 10 kali guys, tapi nggak hilang-hilang. Siapa yang tidak tahu pria ini? Fadil Jaidi. Meskipun dikenal karena konten lucunya, Fadil menawarkan lebih dari sekedar hiburan.
Dengan perilaku dan interaksi positif bersama keluarganya, Fadil mencerminkan nilai-nilai yang dianggap baik dalam budaya kita, kehangatan keluarga, kebersamaan, dan kerendahan hati. Tak heran jika banyak orang memandang Fadil bukan hanya sebagai seorang influencer, tapi juga sebagai sosok yang terasa akrab, seperti teman dekat atau bahkan keluarga sendiri. Nilai-nilai yang ditunjukkannya membuat kita lebih mudah terhubung dan percaya dengannya. Karena itu, kita masuk ke pembahasan kedua, endorsement. Ketika nilai yang dibawa seorang selebriti atau influencer sejalan dengan tujuan perusahaan dan relevan bagi banyak orang, perusahaan akan bekerja sama dengan mereka untuk merekomendasikan produk melalui endorsement, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan dengan Fadil. Inilah yang kemudian mengarah pada tahap ketiga, yaitu konsumsi. Dengan menggandeng Fadil yang memiliki citra publik positif, perusahaan tidak hanya bisa menonjolkan nilai fungsi produknya, tetapi juga mampu menawarkan nilai pengalaman. Konsumen yang membeli produk tersebut merasa menjadi bagian dari nilai yang dibawa Fadil, seperti kehangatan, keceriaan, atau kebersamaan. Beberapa produk bahkan bisa memberikan keempat nilai sekaligus. Yang pasti, semakin baik perusahaan memadukan budaya dan endorsement, semakin kuat juga dorongan masyarakat untuk mengonsumsi produk yang ditawarkan. Lihat saja contoh lain, Apple bekerja sama dengan seniman kreatif dan inovatif untuk menjadikan produk mereka lebih relevan bagi para pembuat musik, film, dan desainer grafis. Adidas berkolaborasi dengan atlet top dunia yang mewakili performa dan tekad kuat, menjadikan sepatu mereka pilihan terbaik bagi siapapun yang ingin menjadi lebih kuat dan cepat. Dior menggandeng model dan aktor yang memiliki prestasi dan daya tarik global, membuat produk mereka diidamkan oleh orang-orang yang menghargai status dan menyukai mode kelas atas. How you make yourself relevant to the consumer. Alah, tidak mempan, gak ngaruh tuh bagiku. Iya, kamu mungkin merasa kebal dengan cara semacam itu. Tapi ingat, selama perusahaan masih melakukan penjualan, mereka akan selalu berusaha memindahkan uang kita ke tangan mereka. What are the sales we're generating and what are the profits we're generating? If we weren't generating those two things, we weren't doing it. Dan untuk mewujudkan itu, mereka akan terus berupaya memahami perilaku kita sebagai konsumen. We spend a lot of time on consumer research and understand the different consumers. And we know the consumers to approach with different messages. Semua informasi tentang kita akan dimanfaatkan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam hal iklan, desain kemasan, pemilihan warna, storytelling, hingga tata letak produk untuk mendorong kita melakukan pembelian. Jika selebriti atau influencer tidak membuatmu tertarik dengan produk mereka, mereka masih bisa memanfaatkan bukti sosial untuk mempengaruhi pembelianmu tanpa sadar. Jika iklan dengan klaim yang paling menarik tidak cukup menggugahmu, mereka masih bisa menggunakan taktik scarcity dan urgency untuk membentuk keputusanmu tanpa kamu sadari. Yang pasti, sekeras apapun kita menyangkal, sejauh apapun kita menghindar, perusahaan akan selalu menemukan cara untuk membentuk perceived value dan meyakinkan kita bahwa produk mereka sayang untuk dilewatkan. Tapi bagaimana jika usaha perusahaan dalam mempengaruhi perceived value tidak hanya berdampak pada keputusan kita untuk membeli? Karena kenyataannya, itu juga bisa mempengaruhi kualitas kehidupan kita dan hubungan kita dengan orang lain. Memahami bagaimana perusahaan membentuk perceived value melalui 4 jenis nilai seharusnya bisa membantu kita dalam membuat keputusan pembelian yang lebih jelas. Jika yang kamu cari adalah kegunaan yang baik, pilihlah produk yang menawarkan nilai fungsional. Jika yang kamu cari adalah kepuasan atau rasa nyaman saat menggunakannya, belilah produk yang memiliki nilai pengalaman. Jika yang kamu cari adalah status atau identitas diri, pilihlah produk yang mempunyai nilai simbolis. Jika yang kamu cari adalah kesepadanan antara manfaat produk dengan pengorbanan yang kamu keluarkan, pilihlah produk yang menawarkan nilai biaya pengorbanan. Meskipun 4 jenis nilai ini terlihat seperti panduan sempurna untuk membuat keputusan pembelian, dalam prakteknya itu tidak berjalan dengan mudah. Beberapa dari kita justru terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai the value mismatch atau ketidakcocokan nilai. Setidaknya ada 2 jenis value mismatch. Pertama, personal value mismatch. Situasi ketika kita mengabaikan nilai yang paling sesuai demi memilih nilai lain yang lebih menarik meskipun itu tidak selaras dengan kondisi keuangan kita. Misalnya, kamu sebenarnya hanya membutuhkan tas yang bisa membawa barang-barang pentingmu, tapi kamu meyakinkan diri untuk membeli tas bermerek dengan harga yang jauh lebih mahal karena bisa membuat orang lain terkesan. Pada titik ini, prioritasmu bergeser dari yang awalnya ingin membeli untuk mendapatkan nilai fungsi menjadi nilai simbolis.
Apakah keputusan pembelian seperti itu keliru? Tidak, sama sekali tidak. Tapi, apakah hal itu bisa menimbulkan masalah? Sangat mungkin. Meskipun tas bermerek itu bisa memberimu manfaat secara simbolis, keputusan itu menjadi beban ketika kamu memaksakan diri keluar dari batas anggaranmu. Kita tahu bahwa menunggu, menabung, dan melakukan pembelian di kemudian hari adalah opsi yang lebih bijak. Tapi, beberapa orang tidak sanggup melakukannya dan lebih memilih jalan pintas. Pay later. Fitur ini tuh kayak bener deh nunggu ada uang, nunggu gajian gitu kan. Kalau sekarang itu kayak misal kepingin suatu barang, ya udah saat itu juga bisa check out. Saldo masih ada tapi sedikit gitu. Pasti kita larinya pakai pay later. Pay later ini ya seakan-akan tuh menjadi solusi. Dengan hanya mengisi data pribadi dan beberapa kali klik, barang yang mahal terasa terjangkau karena biaya sebenarnya ditunda ke masa depan. Keputusan menjadi terasa lebih ringan, seolah mereka memegang kendali. Dan ketika barang itu ada di tangan, ada sensasi rasa puas, bahkan bangga, meskipun semua itu hanya bersifat sementara. Jika kita mau melihatnya lebih luas, masyarakat di lingkungan kita juga memainkan peran. Ketika mayoritas orang di sekitar kita memprioritaskan merek A sebagai produk yang bisa meningkatkan status, kita pun cenderung mengadopsi cara pandang yang sama. Dan ini membuat kita lebih mudah terdorong untuk membelinya, meskipun harus menggunakan pay later. Tapi ada sesuatu yang menarik. Tas bermerek yang diakui sebagai tanda keberhasilan di lingkungan kita bisa saja dianggap sebagai tas biasa di lingkungan lain. Ini terjadi karena setiap masyarakat di suatu lingkungan memiliki prioritas berbeda. Ada yang menjunjung tinggi gengsi, ada yang lebih menekankan fungsi, dan ada pula yang peduli pada keduanya. We relate to brands in the same way we relate to people. It's like I love this brand or I hate this brand. Tantangan kita tidak berhenti di situ. Di era digital, keputusan pembelian kita juga bisa dibentuk oleh paparan konten di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang membanjiri kita dengan produk-produk yang sedang tren, dianggap bernilai tinggi, atau yang dipakai oleh public figure. Ini menjadi semakin sulit ketika kita terjebak dalam gaya hidup yang melebihi kemampuan kita. Begitu kita terbiasa menjalani hidup dengan barang-barang mahal, standar itu perlahan berubah menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Akibatnya, menurunkan standar menjadi keputusan yang sangat sulit dilakukan, bahkan ketika kondisi keuangan kita tidak mendukung. Alih-alih menyesuaikan diri dengan kenyataan, kita akan lebih memilih mempertahankannya. Kita mengulang keputusan yang sama, yang sebenarnya justru semakin menjauhkan kita dari kehidupan finansial yang sehat. What? Things you own end up owning you. Iya, tanpa kita sadari, barang-barang itulah yang perlahan mulai mengendalikan hidup kita. Ketika kita membeli mobil mewah, ponsel mahal, atau jam tangan bermerek dengan cara menyicil, kita tidak hanya membeli barang, kita juga membeli kewajiban. Sekarang, kita harus bekerja lebih keras, meluangkan lebih banyak waktu dan energi demi membayar angsuran beserta bunganya, belum lagi biaya perawatan, pajak, dan perbaikan. Bukannya membuat hidup kita lebih nyaman, barang-barang itu justru bisa menarik kita ke dalam lingkaran utang, stres, dan kerja tanpa henti. Di sisi lain, apa yang menjadi beban bagi kita adalah kemenangan besar bagi perusahaan. Keuntungan mereka akan terus menggulung karena mereka berhasil menggait orang-orang yang ingin memanjakan diri. Masa bodoh dengan cara kita mendapatkan uang dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Selama produk mereka laku, mereka akan terus tersenyum. Jadi, coba pikirkan ini baik-baik. Jika produk yang kamu beli memenuhi nilai yang kamu cari, tapi membuatmu kesulitan secara finansial dan merenggut ketenangan pikiranmu, apakah itu benar-benar sepadan? Kedua adalah interpersonal value mismatch. Ini terjadi ketika nilai yang kita pegang tidak sama dengan nilai yang dipegang oleh orang lain. Permasalahannya bukan terletak pada perbedaan nilai, tetapi pada cara kita meresponnya. Pasti kamu pernah menjumpai seseorang yang mengutamakan nilai fungsional dan sulit memahami orang lain yang mengutamakan nilai simbolis. Bagi mereka, mengeluarkan uang lebih untuk produk premium dengan fungsi serupa hanya demi gengsi adalah keputusan tidak masuk akal. Bagi mereka, jam tangan mahal dan jam tangan murah tidak ada bedanya. Keduanya berfungsi untuk menunjukkan waktu. Begitu juga dengan smartphone, selama bisa digunakan untuk komunikasi, mengambil foto, dan menjalankan aplikasi, versi yang lebih terjangkau sudah dianggap mencukupi. Dalam beberapa kasus, perbedaan nilai lebih dari sekadar omongan batin. Itu bisa berbentuk percakapan tidak sehat yang menutup kesempatan terciptanya hubungan baru yang baik. Kamu yang menilai produk dari fungsinya, mengejek orang yang mengutamakan gengsi sebagai orang yang bodoh.
Di sisi lain, mereka juga meremehkan produk pilihanmu yang dianggap kurang bernilai atau tidak mencerminkan kelas. An attack on the brand is an attack on themselves. Hai, HP gue iPhone. HP lo apa? Vivo ya? Ups. Kelihatan norak, miskin. Sudah seharusnya kita menerima bahwa setiap individu memiliki prioritas nilai yang berbeda. Setiap keputusan pembelian, apapun alasannya, sah dan layak dihargai. Dengan ini, kita bisa memahami keputusan orang lain tanpa merusak hubungan antar manusia. Ditambah lagi, kita bisa belajar bagaimana melindungi diri dari keputusan pembelian yang buruk. Bagaimana caranya? Sebelum menjawabnya, kamu harus tahu taktik licik yang dipakai perusahaan untuk mendapatkan uangmu, dan begitu kamu mengetahuinya, kamu tidak akan pernah memandang aktivitas belanja dengan cara yang sama lagi. Lihat koleksi tas Dior ini. Harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tapi tetap saja banyak orang yang membelinya. Kenapa? Karena Dior sangat mahir dalam membentuk perceived value, membungkus makna melalui iklan, dan trik pemasaran cerdas lainnya. Tapi kemudian, ini terjadi. Iya, tas Dior yang dijual seharga ribuan dolar ternyata hanya membutuhkan biaya produksi di bawah $100. Lebih mengejutkan lagi, Dior diduga menjalin kerjasama dengan pabrik-pabrik yang melanggar hak-hak pekerja. A few luxury fashion houses, including the likes of Dior and Armani, have now come under the scanner for allegedly exploiting workers. Recently, Italian prosecutors investigated the factories of Dior and Armani, and this is what they found: unsafe working conditions and illegal workers. Bagaimanapun kebenaran sesungguhnya, ada satu hal penting yang belum kita sentuh tentang sebuah merek. Sesuatu yang menjadi fondasi utama keberhasilan sebuah perusahaan dalam membentuk perceived value, menjalankan iklan, dan mengeksekusi strategi pemasaran. Sesuatu yang menjadi tantangan terbesar kita dalam membuat keputusan pembelian yang rasional. Apa itu? Asymmetric information atau informasi yang tidak seimbang. Ini adalah situasi di mana perusahaan tahu lebih banyak tentang produk mereka dibandingkan kita. Secermat dan sekeras apapun kita mengumpulkan informasi sebelum membeli sebuah produk, kita tidak akan pernah mendapatkan gambaran yang utuh. Kita sering tidak tahu apakah produk mereka benar-benar menggunakan bahan ramah lingkungan atau hanya sekedar strategi pemasaran yang pintar. Kita juga sama sekali tidak tahu apakah pekerja yang membuat produk mereka diperlakukan dengan adil atau justru dieksploitasi demi keuntungan. Inilah kenyataan yang harus selalu kita ingat. Perusahaan selalu tahu lebih banyak daripada kita, dan merekalah yang menentukan apa yang kita lihat dan apa yang disembunyikan. Dengan memanfaatkan kesenjangan informasi, mereka bisa menciptakan kesan seolah-olah produk mereka paling unggul, paling bernilai, paling tepat untuk masalah kita. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Disinilah pemikiran Michel Foucault menjadi relevan, bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Perusahaan yang lebih menguasai pengetahuan tentang produk dan perilaku konsumen menggunakannya untuk membentuk kebenaran versi mereka. Mereka akan terus-menerus membanjiri kita dengan gambaran tentang apa itu sehat, apa itu keberhasilan, apa itu cantik melalui produk mereka. Semua itu untuk mengarahkan keputusan pembelian kita. Pengetahuan memberi mereka kuasa, dan dengan kuasa itu, mereka hanya menyuguhkan pengetahuan yang lebih menguntungkan mereka. Tentu saja, mereka tidak berhenti di situ karena satu pembelian dari kita tidaklah cukup. Mereka ingin kita menjadi pelanggan setia. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan sesuatu yang disebut planned obsolescence, strategi di mana perusahaan dengan sengaja merancang produk agar lebih cepat rusak atau ketinggalan zaman dari yang seharusnya, sehingga mau tidak mau kita harus terus-menerus membeli produk mereka. Salah satu contoh paling awal dari planned obsolescence adalah kartel Phoebus. Pada tahun 1920-an, produsen lampu besar seperti General Electric, Philips, dan Osram membentuk kartel bernama Phoebus dengan tujuan untuk mengurangi masa pakai lampu menjadi sekitar 1000 jam. Kamu tahu berapa lama daya tahan lampu sebelumnya? 2.500 jam atau bahkan lebih. Kenapa mereka melakukan itu? Jelas, untuk mendorong konsumen mengganti lampu lebih sering sehingga penjualan mereka meningkat. Mereka dengan sengaja memperpendek masa pakai lampu dengan menggunakan bahan berkualitas lebih rendah dan teknik produksi tertentu.
It used to be the case that repair was the default. You could get repair manuals, companies sold parts. And over the last 30 years, that has systematically disappeared from our lives. It's not just that companies are taking away information about how to fix your stuff. Across the board, they are making the products themselves much more difficult to repair. Mau contoh produk di era modern? Ini, AirPods. There's one category of product that we're very frustrated with right now that unfortunately is massively popular, and that is AirPods and wireless earbuds in general. Apple pioneered these and mainstreamed it and removed the headphone jack from their phone, so they forced everyone to buy these. Each earbud has a battery, and then the charging case has a battery. There is no way to open this up and swap out the battery in any of them. The batteries will degrade after 18 months, a couple years. And then you're stuck and you have to go and buy new ones. This is evil. Belum cukup. Bagaimana dengan teknologi yang kamu genggam sekarang? Iya, smartphone. Apakah kamu sadar jika produsen smartphone akan berhenti memberikan pembaruan software untuk model lama setelah beberapa tahun? Ini tidak hanya bisa menyebabkan ketidakcocokan dengan aplikasi terbaru, tetapi juga menyebabkan masalah performa dan keamanan. Alhasil, untuk menghindari itu semua, kamu harus membeli smartphone baru setiap beberapa tahun. Honestly, it's getting worse. We're seeing more and more companies that are now actually gluing phones, tablets, and laptops together, making repairs really difficult. Aku ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan kebetulan. Ini memang disengaja agar kita selalu mengganti produk secara rutin. Semuanya adalah bagian dari strategi agar keuntungan mereka tetap tinggi dan loyalitas kita tetap terjaga. There is a lot of anticipation for this phone. It's their product and you can't really begrudge them quality control. We are on this treadmill of consumerism. They're on a treadmill of having to extract more and more profits from us. Apple today became the first company to trade with a $1 trillion market capitalization. Kabar buruknya, siklus ini akan terus terulang karena kita tidak memiliki krisis keinginan. Do I need this? Maybe not, but I want this. Ini juga menunjukkan bahwa hambatan dalam mengambil keputusan pembelian yang lebih baik tidak hanya datang dari luar, seperti taktik perusahaan, tetapi juga dari dalam, keinginan kita sendiri. Jika seperti itu, bagaimana cara mengelola keinginan yang sering sulit dikendalikan? Disinilah tantangan yang sesungguhnya dimulai. Keinginan itu bersifat pribadi, berubah-ubah, dan dibentuk oleh begitu banyak faktor hingga hampir mustahil untuk mengurainya satu persatu. Aku bisa saja bilang, kendalikan pengeluaranmu, atau jangan beli jika tidak butuh. Tapi itu seperti menasihati perokok untuk berhenti merokok. Itu mengabaikan pertarungan mental yang mereka hadapi. Jadi tidak, aku tidak bisa memberimu sebuah solusi pasti di sini, karena setiap orang memiliki cara, ritme, dan tingkat hambatan yang berbeda-beda. Lagi pula, tujuan dari video ini tidak lebih dari membangunkan kesadaranmu, karena di dunia yang terus-menerus memborbardir kita dengan iklan, diskon, dan janji kebahagiaan instan, satu-satunya cara untuk benar-benar mengendalikan uangmu dan hidupmu adalah dengan memahami satu hal, keinginanmu sendiri. Dan untuk memahami keinginan, kamu harus sadar dengan realitas, bagaimana lingkunganmu mempengaruhi caramu memandang merek, bagaimana perusahaan mempengaruhi keputusan belanjamu, dan bagaimana emosimu mengarahkan keputusanmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa melihat permasalahan ini dengan lebih baik. Jadi, sebelum membeli sesuatu, kamu harus bisa menggabungkan realitas eksternal dan internal untuk berpikir lebih dalam. Kenapa kamu masih ingin membeli suatu produk jika kamu tahu perusahaan melakukan segala cara untuk mendapatkan uangmu? Nilai apa yang kamu prioritaskan? Fungsi, simbolis, atau lainnya? Dan kenapa? Apakah kamu sudah mempertimbangkan alternatifnya? Daripada bertanya, apa yang aku dapat dari pembelian ini? Coba bertanya, apa konsekuensi jika aku membeli ini? Apakah pembelian ini sejalan dengan keadaan dan tujuan keuanganku? Bagaimana pembelian ini membentuk cerita baru dalam hidupku, seperti di jalanan, di kantor, di keluarga, dan saldo rekeningku? Apakah pembelian ini hanya menyelesaikan masalah jangka pendek dan menciptakan beban jangka panjang? Pada akhirnya, apapun alasan yang kita gunakan untuk membenarkan keputusan pembelian, ada satu hal yang paling penting untuk dijaga. Ketenangan hati, rasa cukup dengan apa yang mampu kita beli dan apa yang sudah kita miliki. Ketenangan ini akan muncul secara alami ketika niat, kondisi, dan nilai-nilai kita berada dalam harmoni, membuat keputusan pembelian tidak hanya terasa tepat, tetapi juga memuaskan, bebas dari stres atau penyesalan. Jadi, jika setelah ini kamu memulai mempertanyakan setiap pembelian dengan lebih jujur dan sadar, kamu sudah berjalan menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab.